Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 kelompok yang salatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya, yakni orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 saudara yang saling mendiamkan, yakni memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Mishkat al-Mashabi nomor 1128. Orang yang tidak diterima salatnya, pertama yakni imam yang dibenci. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Yang pertama, imamatun sugroh atau imam kecil. Imam kecil ini adalah imam salat. Apabila dia maju dan makmum tidak suka, maka imam tersebut salatnya tidak diterima. Tentu tidak sukanya beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayat atau rukunya, tetapi karena dia fasik, jahil, dan pelaku bid'ah. Yang kedua, imamatun kubroh, yakni pemimpin umat, baik itu sultan, khalifah, gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya karena tidak amanah dan ketidakadilannya, maka salatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Ketidaksukaan tentu juga karena alasannya syar'i seperti yang di atas, fasik, jahil, atau pelaku bid'ah. Alasan yang kedua yakni salat tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Istri tidur membuat marah suaminya. Istri yang tidur sementara suaminya sedang marah, murka, tidak suka kepadanya, dan bila mati dalam keadaan tersebut, maka salatnya tidak diterima. Ulama pun yakni Imam Al-Muzhir berpendapat itu pun juga sebaliknya bisa terjadi pada suami, gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami pada istri, makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan tidak dilaksanakan, maka salat dari suami tersebut juga tidak dapat diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Marah yang tidak diterima salatnya tentu dengan alasan yang dibenarkan secara agama, yaitu kewajiban suami dan istri tidak dilakukan dengan baik. Maka kewajiban kita sebagai suami atau istri untuk mengajari ilmu berumah tangga tentang kewajiban menjadi suami dan istri yang terbaik menurut Islam. Sahabat beriman rahimakumullah. Yang ketiga yakni permusuhan saudara. 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan, berkonflik atau bertikai, baik saudara kandung atau saudara semuslim, karena semua orang mukmin adalah ikhwan atau saudara. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghaj atau memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, yaitu 3 hari. Mereka berdua bertemu namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan juga yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka walaupun salatnya banyak sekalipun, tetapi semasa hidupnya mereka bertikai, maka salatnya tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak memutus persaudaraan, tidak diterima amalannya, dan tidak masuk surga. Tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
telah dibukakan pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka sekali akan diberi ampunan oleh Allah, kecuali seorang yang dia punya permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada malaikat, tangguhkanlah dari ampunan Allah dua orang ini sampai mereka berbuat damai. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Khiras al-Sulaimi radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memboikot atau menghajr saudaranya selama setahun, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darah saudaranya. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.